Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari nada ketokannya udah komedi nih. Enggak juga. Nggak malam mana ada komedinya, Bang. Ih, Anda malam-malam bertamu. Udah ngantuk kali kayaknya. Anda yang malam-malam kemarin datangi saya. Padahal ente yang ngetok. Ya udahlah kalau gitu. Selamat datang. Is. Selamat datang di Kopot. Kali ini saya mengundang Anda untuk membahas hal seputar pemrograman. Ya ampun. Terlalu berat untuk tengah malam ya, Pak. Iya, ini topiknya berat kali. Udah nggak sanggup otaknya. Itu ada kopi, Pak. Oh iya. Masih kuat. Ya, minum dulu. Itu nada-nada air putih, bukan nada kopi. Anggap aja kopi. Oke, kita mulai ya. Iya, silahkan. 3, 2, 1. Jadi gini, Pak. Apa tuh, Bang? Nah, podcast kita kan nih teknologi. Iya, benar. Khususnya di mana juga nggak masalah. Jadi kita mau merambat ke semua bidang. Jadi kali ini kita mau bahas tentang pemrograman. Karena di episode-episode sebelumnya belum pernah dibahas sama sekali. Oh, begitu. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan program luas ya. Iya, benar. Program yang mana yang mau kita bahas nih, Pak? Nah, itu juga termasuk di list-list daftar pertanyaan saya nih sebenarnya. Oh iya, kok jadi saya nanya. Ya udah. Jadi, lanjut, Pak. kan bahasa pemrograman ini banyak nih. Iya, Pak. Dari yang Anda tahu aja. Iya. Itu ada jenisnya apa-apa aja gitu. Ada berapa tipe yang Anda ketahui? Misalnya kayak bahasa pemrograman untuk web, untuk desktop, Iya. untuk buat game kayak gitu. Nah, Sebenarnya di luar sana banyak, Pak. Tapi apalah daya saya ini yang baru cupu di dunia pemrograman, hanya tahu seputaran web gitu. oke, nggak apa-apa. Seputaran web itu ya kayak PHP, atau JavaScript. Ya, mentok-mentok JavaScript sih, Pak, yang paling. Oh, HTML juga, tapi HTML bukan bahasa pemrograman, Ding. Itu kan kerangka, Pak. Iya, maksudnya PHP lah. PHP. Selain PHP ada nggak? Yang jelas ada. Kayak game biasa mati. Nggak, maksudnya di web. Oh, Di web selain PHP. JavaScript JavaScript itu sokongan nggak sih untuk PHP itu? sokongan tapi tidak wajib. Nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya JavaScript berdiri sendiri tanpa PHP bisa? Nggak bisa juga dong, Pak. Berarti kan Tapi namanya sokongan. PHP sendiri tanpa JavaScript bisa. Ya, berarti kan jenis JavaScript-nya itu penyokong, bukan bahasa pemrograman tunggal yang bisa berdiri kan. Oke, Pak. Ya, Pak, saya setuju sama Bapak. Oke, selain dari web itu tadi, apa aja? Apa ya? Kayak game tadi saya udah sebutin itu. Games. Ada bahasa C#, Bang, saya tahu sih, Pak. Itu tuh buat game-game yang kayak mana tuh, Pak? Ya, seputaran game. Ya, gamenya maksudnya kayak game PC, game Android gitu kan beda-beda. Mulai dari paling simpel, entah game tebak-tebakan atau sudoku. Oh, itu di multiplatform bisa? Enggak, Pak. Itu misalnya kayak kalau udah masuk multi platform mungkin ada bantuan namanya game engine. Game engine. Iya. Yes, I know. Aku juga ada beberapa tahu nih, kayak misalnya katanya C++, yang lain juga katanya bisa buat games juga. Nah, selain web dengan games ini, apa lagi kira-kira? Banyak loh, Pak. Ya kayak Golang atau Ruby. Bukan, atau maksudnya bahasa-bahasa lain. itu bahasa di tipenya apa jenisnya untuk buat? Aduh, pusing saya, Pak. Saya pusing. Kalau ngundang orang malam-malam gini memang ya, pusing. Apa ya? Seputaran yang lain selain web, machine learning, kayak Python. Oh, Python atau sebenarnya selain Python bisa sih, tapi paling optimis itu Python. Python itu paling optimis. Iya, bukan optimal. Optimal. Ya, Menurut Anda yang paling sering dipakai itu apa? Untuk buat desktop, pemrograman desktop. kok desktop, Pak? Emang tadi kita bahas apa? Golem tadi bahasa pemrograman untuk Banyak, Pak. Saya searching ntar ya, Pak.
Saya kira Anda Sebenarnya- tahu gitu. Iya kan udah saya bilang itu karena lingkungan saya cuma di web Pak. Oh iya juga. Tapi nggak apa-apa. Kita mungkin kalau itu bisa sambil searching. Iya Pak. Jadi apa lagi Pak? eh Ya seperti yang saya bilang tadi, yang paling sering dipakai itu. Yang paling sering lah dipakai orang gitu. Nggak mesti di web atau nggak mesti di games. Kalau bahasa pemrograman yang trending sekarang sih mungkin masih di Python sih Pak. Di Python ya. Yang lain saya juga kurang ikut gitu. Kayak misalnya buat apa namanya, paling banyak nih trending di TikTok gitu, orang buat aplikasi sederhana aja. Mereka biasa pakai Python memang. Iya. Nah, Python itu bisa dibuat dari aplikasi coding apa aja, maksudnya kayak IDE bisa dibilang. iya IDE. Bukan Bukan IDE, code editor. Maksud aku itu bisa dipakai di mana aja bisa. Nggak tahu sih Pak kalau itu. Kalau code editor mungkin semua bisa, tapi yang pasti harus ada kayak apa sih namanya, interpreter gitu Untuk ngerun ya gitu. Iya, untuk ngerun file Python yang gitu Pak. Oh, tapi Python ini bisa di ini kan, bisa di ekspor kan, maksudnya bisa diekstrak menjadi sebuah aplikasi kan, Bisa diimpor, iya diekspor jadi aplikasi.exe biasa. biar bisa dibuka di mana aja ya, Iya, Anda benar. tanpa pakai interpreter tadi. Iya Pak, dia udah Oh. termasuk di aplikasi. Mungkin setahu saya gitu. Menarik. Kalau bahas di game nih, Anda bilang Anda kurang tahu tuh, Ya. tapi Anda sering main game. Apa nggak pernah denger gitu? Misalnya kayak ya ada dengar-dengar podcast atau dengar-dengar cerita dari orang yang tentang game, kan Anda banyak masuk forum nih. Entah itu forum game, entah itu forum develop gitu. Nggak pernah dengar. Forum sih jarang ngikut sih Pak, tapi mungkin YouTuber developer game itu saya lihat-lihat sedikit bagaimana mereka mengerjakannya. Itu termasuk Dari rumit awal. juga. Sangat rumit. Sangat rumit. Lebih rumit dari desktop ataupun web. Iya Pak, karena Jelas. ini selain bahasa pemrograman mereka juga harus mendesain 3D model untuk movement, sound, benar-benar. untuk sound efeknya, ada 2 dimensinya juga untuk mungkin pakai main menu gitu. Mungkin yang paling simple tuh AR lah ya. Kalau Nggak simple itu Pak. maksudnya kalau gambar simple dari sebuah game, Oh, dari sebuah game, ya. AR itu termasuk yang kayak gitulah contohnya mungkin ya. Enggak Pak. Enggak juga. Kan itu ada 3D modelingnya juga, algoritmanya Oh. juga, gitu maksud aku. Kalau game simple sih mulai dari 2 dimensi pasti simple, tapi kalau dari 3 dimensi yang paling simple mungkin kayak Temple Run mungkin. Temple Run itu Iya. jenisnya apa ya? Game yang nggak ada limitnya gitu. Iya, unlimited running gitu apa kayak. Nah, kalau gitu itu termasuk itu 3 dimensi juga kan ya? Sebenarnya itu 2 dimensi ya kali, 2 dimensi. tapi movementnya pasti 3 dimensi. Iya, Tapi nggak tahu, movementnya Pak. bisa kanan kiri juga. Oh iya. Kalau Temple Run, kalau Berarti tadi itu 2 misal, dimensi dong Pak. kalau misalnya kayak apa namanya Subway, Nah, Subway Surf itu kan nggak bisa belok kanan atau belok kiri, dia cuma Iya. pindah posisi aja kanan kiri. tapi sebenarnya itu dari perspektif kamera itu ada 2 dimensi Pak, karena cuma diambil dari belakang. Iya ya, perspektif kameranya gitu, walaupun dia Iya. belok kanan kiri ya. Iya betul sekali Bapak, jenius. Kenapa jadi aking jenius? Kalau 3 dimensi itu biasa dibilang seperti kita bisa melihat dari sisi first Manapun ya. personnya gitu. Bisa dari. Bisa lihat kiri kanan. Tuh. Bukannya kalau 3 dimensi pihak ketiga, orang yang melihat kita. Tergantung jenis game ya Pak. Kan ada first person, ada third person. Ya itu third person maksud aku kalau 3 dimensi. Iya, itu juga termasuk 3 dimensi. Kalau first person juga bisa 3 dimensi ya. Pasti bisa dong Pak. Oh, movementnya tadi ya. Iya, Oh, kan iya, dia benar, bisa benar. melihat ke segala arah. Gitu Pak. Oke, saya banyak belajar dari itu tentang sudut pandang untuk game ini ya mungkin ya. Iya. Tapi kalau untuk web sendiri, selain tadi bahasa pemrograman dan JavaScript, kira-kira kerangka apa aja yang bisa ngebangun sebuah web? Misalnya kayak aku pernah dengar yang namanya framework gitu. Aduh. Kenapa framework? Pusing Pak. Anda pasti sering pakai framework Iya, kan? iya, iya. Apa aja yang udah pernah Anda pakai? Baru-baru ini, yang baru-baru sih sebenarnya udah lama.
Cuman 2 sih Pak yang saya. Kok Bapak ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, memang biasa dipanggil Bapak juga. Kalau yang lain gimana Pak? Abang lah ya. Oh, nggak usah lah, Mas-mas saja, mas-mas biasa. Bapak aja. Senyamannya aja deh. Nggak maksa. Jadi yang saya pakai sering sih untuk framework itu kalau nggak Laravel, CodeIgniter itu aja sih Pak. Oh, baru 2 itu ya. Itu Iya, termasuk yang paling populer nggak? Iya termasuk dong Pak. Yang paling populer itu mana di antara 2 itu? Ntar Pak saya Google. Framework PHP terpopuler. Kalau di sini tertulis Laravel Pak. Laravel ya. Iya, Di detik kita ngerekam ini framework terpopuler untuk web itu Laravel. Laravel versi Niagara Hoster. Versi Niagara Hoster. Iya. Semua punya versinya masing-masing Iya berarti. benar Kan? itu Pak. Soalnya banyak referensi di sini Pak. Kebanyakan milih Laravel kan? Enggak Iya, juga Pak. ya? Enggak juga sih. Ini Laravel dong Pak. Laravel sekarang udah nyampe upgrade ke berapa kira-kira? Versi terakhir saya update versi 8 kalau nggak salah. Udah 8 ya? Iya. Yang aku tahu dulu Laravel masih belajar 5, Pak. Sama Pak. Saya terakhir juga 5. Sekarang udah 8 aja. Iya. Itulah ketinggalan jauh, belum sempat belajar lagi Pak. Aduh. Oh, itu tiap update apanya yang kira-kira yang berubah biasanya? Dari strukturnya kah, cara pemanggilannya kah? Mungkin cara pemanggilannya sama sih Pak. Sama ya? Cuman lebih ke kayak mungkin nama fungsinya yang lebih dipersingkat, lebih dipermudah dari sisi keamanan ataupun model kerangkanya bahkan. Saya nggak tahu, saya belum pernah mencobanya. Oke, tapi biasanya nih kalau misalnya kita ngupgrade sesuatu di versi yang lama bisa kita buka yang di baru kan? Kayaknya enggak sih Pak. Enggak juga. Oh, kalau framework enggak ya? Enggak, kalau buka tergantung PHP-nya sih. Enggak, kita bahas frameworknya aja nih Pak. Kan? Frameworknya aja. Kalau buka versi lama ya pasti versi lama yang dibuka. Maksudnya bisa dibuka di tempat yang kan kita nih install juga nih yang baru nih kan pasti upgrade-nya. Iya. Nah, kalau kita buka yang lama nih, file yang lama, bisa kita buka kan di updatean terbaru kita. Kayak contohnya gini deh. Update ini dalam artian udah ganti source code dia, Pak. Jadi source code ya. Iya. Iya benar juga. Jadi walaupun apapun instalasinya itu ya source code itu yang diinstal. Begitu dia, Pak. Bapak gimana sih? Ya, saya kan bertanya, Anda narasumber. Iya, benar juga benar. Maaf ya, Pak. Kalau dari CI sendiri mungkin kan ini yang paling sering Anda pakai kan? Iya, sama sih 50. Oh, sering pakai Laravel juga? Iya. Oh, iya, Pak. Kalau dari CodeIgniter deh. CodeIgniter sekarang udah sampai versi berapa? Saya searching dulu. Yang Anda pakai sekarang? Saya sekarang versi 3 kalau. Wah, sama ternyata. Karena udah sampai yang keempat aja udah agak beda gitu. Iya, benar itu. Terasa banget bedanya. Sekarang udah versi berapa? Kalau nggak salah versi 4 terakhir sih Pak. Oh, baru 4 ya berarti ya? Nggak ngikut karena ada. Kalau Ya, seandainya belum sempet lah. versi 4 kita nggak ketinggalan jauh dong. Nggak kayak Laravel tadi. Ya mungkin ya gitu Pak. Nggak tahu juga sih Pak. Versi 4 Pak. Versi 4 terbaru ya. Iya Pak, benar sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir deh. Alhamdulillah. Udah lewat ya Pak ya. Siksaannya Pak. Iya. Saran deh dari Anda untuk pendengar nih. Saran aja. Iya. Untuk pendengar, kira-kira untuk developer nih, bahasa yang ya dibilang lebih enak untuk dipelajari itu apa? Kita bahas bahasa pemrograman dulu. Kalau saran bahasa pemrograman yang lebih enak itu mungkin tergantung orangnya sih Pak. Tergantung orangnya ya. Iya, dia mau fokusnya kemana? Gitu. Benar. Misalnya dia kayak ke misalnya lah di web gitu ya, untuk tampilan gitu. Dia bisa belajar memperdalam HTML dan CSS atau lebih ke JavaScript lah bisa dibilang. Iya benar. Tapi kok JavaScript itu ada frameworknya juga kan? Pasti ada. Nah, berarti kan iya sih, tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya Pak. Benar. Apa dia minat di tampilan atau di logikanya? Kalau di logikanya jelas dia framework seputaran backend kayak PHP yang begitu lah Pak. Kalau kita saranin pakai yang terpopuler aja, gimana? Cocok nggak? Nggak
enggak juga. Enggak juga ya. Enggak. Memang balik lagi kembali orangnya ke orangnya masing-masing. masing-masing Iya. nyamannya gimana. Benar. Kalau orang awam nih, Orang awam. nah pengen belajar, saran dong bang. Kira-kira yang paling enak dipelajari itu untuk pemula gitu yang mana? Kita harus mulai dari mana? Kalau dari saya pribadi ya, Hmm. itu jangan langsung ke framework. Kita belajar dasarnya dulu. Dasar misalnya, iya dasar dulu misalnya untuk back end sendiri atau bagian logika dari web itu bisa PHP, MySQL, apalagi OOP-nya sekarang sangat penting. OOP sekarang ya, karena Iya. sekarang rata-rata udah pakai OOP ya. Benar sekali, konsep itu harus Bener-bener. diasah gitu dong. Oke, Itulah, Pak. makasih banyak ada Pak atas waktunya. Iya Pak. Gantian nih, saya ada yang pulang gitu ya. Pulang apa? Udah malam loh Pak. Yang denger mana tahu pagi bisa aja. Iya, silahkan yang mau dengar. Oke, terima kasih juga bagi yang udah dengerin sampai sekarang. Maaf kalau kita ada salah-salah ngomong atau ada yang nggak ngerti, mungkin bisa tanyakan di kolom komentar atau mau PC langsung bisa Pak ya? Silahkan, biar rame kontak saya Pak. Ke akun koalanya aja kalau gitu. Kok gitu? Tadi udah nawarin. Bisa lah dicari-cari sendiri dari Oh koala. iya, siap. Oke, sekian dulu dari kita mungkin. Iya Pak. Bye sobat. Bye.